Usai pertandingan pramusim, kini Manchester City akan berlaga di laga kompetitif pertama mereka sebelum memasuki musim baru Liga Inggris. Apa saja pelajaran yang bisa diambil dari laga pramusim terakhir Erling Haaland dan rekan-rekannya sebelum laga Community Shield? Ada beberapa hal menarik yang bisa kita pelajari, terutama dari pertandingan Manchester City melawan Atletico Madrid. Berikut penjelasannya. Titik lemah Manchester City. Kekalahan Manchester City dari Atletico Madrid membuat sejumlah fans Manchester City kesal. Mereka melihat satu kelemahan skuad asuhan Pep Guardiola. Penyebabnya, satu pemain, Calvin Phillips, dianggap menghambat jalannya permainan skuad Pep Guardiola. Mengkhawatirkan jika sampai Rodri cedera dan harus digantikan oleh Calvin Phillips, maka hal itu akan sangat buruk untuk Manchester City. Diketahui Calvin Phillips masuk pada menit ke-55 untuk menggantikan Rodri. Namun sepanjang permainan, Calvin Phillips tampak berusaha keras namun tidak membuahkan hasil. Bahkan pemain Inggris itu mendapat rating paling rendah di antara para pemain Manchester City yang lain. Pemain muda seperti James McCarthy dan Oscar Bob bahkan mendapatkan rating setingkat lebih tinggi. Musim lalu saat Manchester City mengejar trofi Liga Champions, Pep Guardiola nyaris tidak mengubah susunan pemainnya semenjak babak gugur, terutama di lini depan dan tengah. Nyaris sama sampai ke final. Saat itu John Stones berduet dengan Rodri sebagai pivot. Bernardo dan Grealish ditempatkan di sayap. Sementara double eight mereka diisi oleh Kevin De Bruyne dan Gundogan. Striker mereka tentu saja Erling Haaland. Ketika the winning team itu diturunkan, maka Manchester City bisa memenangkan laga macam apapun. Namun jika salah satu atau dua pemain dirotasi, City tetap menang, tetapi tidak terlalu meyakinkan. Ini terlihat di laga-laga terakhir mereka di Premier League, di mana mereka hanya menang 1-0 lawan Chelsea, imbang lawan Brighton, dan kalah lawan Brentford. Manchester City dikenal punya kedalaman skuad yang bagus, tapi belum semuanya merata. Dan masalah itu kini tampaknya masih belum sepenuhnya tuntas. Beda kualitas antara pemain inti dengan para pelapis yang tersedia kembali terlihat antara Rodri dan Calvin Phillips kali ini. Julian Alvarez sudah pasti skuad utama. Satu yang sudah jelas adalah Julian Alvarez akan menjadi bagian skuad utama The Sky Blues setelah ia bermain penuh selama 90 menit bersama bek tengah Ruben Dias yang mewarisi ban kapten setelah Kyle Walker ditarik keluar di pertengahan babak kedua. Tetapi selain mereka berdua, ada dua pemain senior lain yang akan mempertahankan tempatnya di skuad utama untuk musim baru Liga Inggris 2023-2024. Kyle Walker tidak tergantikan di sisi kanan. Bek sayap sisi kanan Kyle Walker memperlihatkan bagi bosnya Pep Guardiola mengapa ia layak mendapatkan kontrak baru dan kenaikan gaji. Sepanjang permainan melawan Atletico, ia sangat rajin maju ke depan, menyokong serangan dan suplai-suplai bola dari sisi kanan. Phil Foden yang seharusnya bermain sebagai winger kanan dipaksa untuk bergeser lebih ke tengah guna memberi ruang kosong bagi Kyle Walker untuk maju membantu serangan. Dalam laga yang didominasi The Citizens, terutama sekali babak kedua, pemain 33 tahun itu menjadi target incaran Bayern Munchen dan manajemen City berusaha mempertahankan sang pemain Inggris dengan tawaran kontrak baru. Joao Cancelo akan dapatkan posisinya. Jarang-jarang Guardiola memberi ampunan untuk pemainnya yang memberontak atau menghinanya dengan memasang headphone di kupingnya selama briefing tim. Tetapi sepertinya akan ada kesempatan kedua bagi Joao Cancelo. Pemain asal Portugal itu dipinjamkan selama setengah musim ke Bayern Munchen dan pihak klub Bavaria tersebut menolak untuk membuatnya permanen, menyebabkan si pemain kembali ke Etihad dengan ekor terselip di antara kaki belakangnya. Jika Kyle Walker akhirnya memilih pindah ke Allianz Arena, maka Joao Cancelo adalah pilihan pengganti yang tepat, seperti yang diperlihatkan pada babak kedua melawan Atletico, turun sebagai pengganti sang bek kanan. Deretan pemain muda akan diberi tempat. Guardiola memberi kesempatan bermain kepada sejumlah pemain jebolan akademi muda, seperti Rico Lewis, Sergio Gomez, dan James McCarthy. Ketiganya tampil mengesankan. Tidak akan mengherankan jika tiga pemain muda ini yang turun selama babak kedua laga melawan Atletico akan kebagian menit bermain di skuad utama Manchester City, terutama sekali untuk kompetisi EFL Cup dan Piala FA. Persiapan hadapi Arsenal di Community Shield. Selanjutnya, Manchester City akan berlaga di Community Shield. Umumnya, pertandingan Community Shield akan mengadu juara Liga Inggris dengan juara Piala FA.
Tapi musim lalu Manchester City berhasil memenangkan kedua kompetisi tersebut. Selain itu, City juga berhasil menjadi juara Liga Champions 2022-2023 dan mengukuhkan diri sebagai tim kedua di Inggris yang sukses meraih treble winner. Sementara itu, Arsenal mengakhiri kampanye Liga Inggris musim lalu dengan finish di peringkat kedua klasemen. Lantaran hal tersebut, Arsenal berhak menjadi lawan Manchester City di Community Shield. Manchester City sendiri selalu kalah di 2 edisi Community Shield terakhir. Pada 2021, mereka kalah 1-2 dari kampiun Piala FA Leicester City. Sedangkan musim lalu, Citizen takluk 1-3 di tangan Liverpool. Di sisi lain, Arsenal merupakan tim dengan trofi Community Shield terbanyak dalam 1 dekade terakhir. The Gunners sukses menang 4 kali dan terakhir dilakukan pada 2020 saat mengalahkan Liverpool lewat babak adu penalti. Selain itu, The Gunners juga merupakan tim tersukses kedua soal raihan trofi Community Shield. Jumlah 16 gelar Arsenal hanya bisa dikalahkan oleh Manchester United yang memiliki 21 trofi Community Shield. Ditilik dari rekor pertemuan, Manchester City difavoritkan memenangkan pertandingan kali ini. Arsenal selalu kalah dari 5 pertemuan terakhirnya kontra Manchester City di berbagai kompetisi. Arsenal punya rekor apik di Community Shield. Dari total 23 partisipasinya, The Gunners baru kalah 7 kali. Kekalahan terakhir Arsenal di Community Shield terjadi pada 2005 saat melawan Chelsea. Jadwal pertandingan Community Shield 2023 antara Arsenal versus Manchester City akan berlangsung pada hari Minggu, 6 Agustus 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat yang akan digelar di Stadion Wembley, London. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.